Oke, selamat malam bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Mari kita membaca ayat 18 sampai 29. Ibrani pasal 12, kita baca ayat 18 sampai 29. Saya mulai dengan ayat 18, mari kita baca secara silih berganti. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 28 dan 29 bersama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di malam hari ini, kalau kami bisa datang ke rumah Tuhan, dan saudara yang bisa mengikutinya melalui online, bisa bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, maka Tuhan kami bersyukur dan kami memohon agar kiranya Engkau yang bekerja dalam hati pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran-Mu, sehingga kami Tuhan bisa semakin mengasihi Engkau dan semakin berkenan kepadamu. Terlebih di malam ini ketika kami akan melihat bersama-sama mengenai ibadah. Kasihan dan tolong kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, di malam ini kita kembali melanjutkan studi kita mengenai gerakan karismatik. Dan malam hari ini kita akan melihat tentang ibadah karismatik. Kita mau evaluasi sesuai dengan kitab suci. Apakah cara beribadah yang kita lihat dan kita dengar dalam gereja-gereja karismatik adalah hal yang benar sesuai dengan kitab suci atau tidak? Nah, kita tidak akan menyinggung terlalu banyak hal, terlalu banyak detail, karena tidak akan cukup waktu kita untuk itu. Kita akan melihat hal-hal yang umum saja untuk kita menjadikan landasan prinsip untuk kita lihat, agar nanti kalau ada hal-hal yang lebih detail, bisa kita evaluasi dengan prinsip-prinsip yang kita bahas di malam hari ini. Jadi malam ini, tadi kita mulai dengan membaca Ibrani pasal 12, dan ini berbicara tentang orang Kristen di dalam Tuhan Yesus, tidak seperti orang Yahudi di dalam perjanjian lama. Karena kita sebagai orang Kristen
diampuni dari segala dosa dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan itu membuat kita bisa datang langsung ke hadapan Tuhan. Kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Namun itu bukan berarti ketika kita datang dan bisa datang langsung ke hadapan Tuhan, maka kita boleh datang dengan seenaknya. Tadi kalau kita membaca di ayat 28 dan 29, kemudian kesimpulannya, ketika kita sudah mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, dan kita bisa datang langsung kepada Tuhan, dan kita bisa langsung beribadah kepada Tuhan, maka jangan gegabah. Jangan melakukannya dengan sembarangan, dengan sesuka hati. Di sini firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bukan berarti kita bisa seenaknya kemudian datang ke hadapan Tuhan, melainkan kita datang kepadanya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ketika kita datang mengucap syukur dan kita datang beribadah kepada Allah, maka kalau kita berbicara tentang cara, ini bukan berbicara tentang motivasi, ini bukan berbicara tentang perasaan, ini bukan berbicara tentang apa yang ada dalam hati. Ini berbicara tentang cara. Nah, kalau kita berbicara cara, kita berbicara tentang apa yang kelihatan dari luar. Dan ketika cara baik itu, kalau kita katakan di dalam beribadah kita memiliki tata ibadah. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita membaca Alkitab, lalu kita ada kalanya kita duduk, ada kalanya kita berdiri. Atau nanti kita akan lihat di dalam gereja karismatik bukan hanya duduk berdiri, tapi juga bertepuk tangan, lompat-lompat, menari-nari. Nah, ini cara beribadah. Dan Tuhan katakan cara yang berkenan kepadanya. Nah, kalau Tuhan katakan ada cara yang berkenan kepadanya, berarti ada cara yang tidak berkenan. Maka kita harus hati-hati. Dalam Alkitab ada contoh tentang ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan manusia pertama, langsung anaknya, Kain dan Habel. Anak Adam dan Hawa. Langsung memberikan kita contoh. Ada ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ada yang tidak. Persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadahnya tidak diterima. Dan ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk mendirikan, mengkonstitusikan keimaman dalam ibadah orang Yahudi, maka dipilihlah Harun dan keturunannya menjadi imam kepala yang akan memimpin seluruh umat Israel dalam beribadah. Juga ada contoh tentang anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mereka mempersembahkan api yang asing di mata Tuhan. Dan hukumannya langsung adalah hukuman mati. Ibadah mereka tidak diterima di hadapan Tuhan. Nah, kita di dalam perjanjian baru kemudian kita bilang, oh ini adalah masa kasih karunia. Maka karena kasih karunia maka seolah-olah sesuka hati kita. Oh, Tuhan tidak memberikan kita kemerdekaan yang demikian. Tuhan tetaplah Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kudus. Kekudusannya tidak berkurang sedikit pun dalam perjanjian baru. Dia tetap sama dan dia katakan kepada kita, walaupun kamu sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, dan justru karena kamu sudah menerimanya, kamu harus mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nggak boleh sesuka hati, nggak boleh kita pikir bahwa ini yang baik maka itu yang kita lakukan, atau menurut mereka itu yang baik maka itu yang mereka lakukan. Ketika kita berbicara bahkan tentang ibadah ini, banyak sekali orang berbicara tentang, oh itu kan mereka, itu yang menurut mereka baik, itu yang menurut mereka benar, maka biarkan mereka. Dan apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, ya itulah yang menurut kita benar dan baik. Masalah pertama kenapa kita mengadakan kelas ini adalah karena bagaimanapun juga banyak orang yang terpengaruh kemudian kan. Di gereja-gereja tradisi yang dulunya ibadahnya sangat tradisional,
menggunakan musik yang sangat sederhana dan kemudian menyanyikan lagu hymn, kemudian kan sudah terpengaruh. Sekarang menggunakan musik-musik kontemporer, bahkan rock and roll, pop, jazz masuk ke dalam gereja. Jadi ini bukan isu yang sederhana, bukan sesuatu yang kita harus tutup mata. Karena Tuhan katakan menurut cara yang berkenan kepadanya, dan cara ini apapun itu, baik duduk mau berdiri mau apapun yang kita lakukan dalam saat ibadah, dikatakan di sini dengan hormat dan takut. Nah, ini yang harus selalu kita ingat. Baik duduk, baik berdiri, baik memuji Tuhan, baik apapun yang kita lakukan dalam ibadah, harus menunjukkan sikap hormat dan takut. Maka kita pikir sendiri. Kalau misalnya melompat-lompat menurut kita itu hormat dan takut, saya percaya orang yang berpikir dengan baik akan sadar bahwa untuk bertemu seorang raja, kalau kamu menghormati dia dan kalau kamu takut kepadanya, maka kamu tidak akan meloncat-loncat di hadapannya. Sahabat di sini yang ketemu seorang yang berpangkat tinggi, kemudian kamu sembarangan di depannya, kamu akan menghormati, dan kamu katakan kamu menghormati dia, kamu takut akan dia, maka kamu akan bersikap dengan benar di hadapannya. Hormat dan takut. Jadi ini dasar dari nanti ketika kita mengevaluasi apa yang kita temukan, yang kita lihat dalam gereja karismatik, dan itu membuat kita akan sadar bahwa kenapa di dalam gereja seperti gereja kita akan tetap tidak akan terpengaruh dengan gaya ibadah di dalam gereja karismatik. Karena memang sungguh ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita lihat catatan yang saya berikan. Ibadah karismatik, apakah ibadah karismatik Alkitabiah sesuai dengan Alkitab? Nah, kita pahami bahwa ibadah Kristen adalah perbuatan Alkitabiah dalam memuliakan Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kita. Ibadah Kristen tentu bukan hanya berbicara tentang kita datang ke gereja pada hari Minggu. Ibadah Kristen berbicara tentang kehidupan kita hari demi hari, setiap hari, dan tentu termasuk di dalamnya kebaktian kita di hari Minggu. Dan di dalam ibadah yang benar, kita harus diarahkan kepada permuliaan Allah. Nah, ini penting untuk kita selalu ingat bahwa ketika kita beribadah, yang paling utama dan terutama bukan apa yang kita rasakan, tetapi kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah itu adalah hal yang paling penting yang harus kita selalu ingat. Aku beribadah kepada Tuhan itu bukan untuk aku. Aku beribadah kepada Tuhan bukan karena aku mau sesuatu, aku mau merasakan sesuatu. Aku beribadah kepada Allah, namanya saja ibadah. Maka kalau kita sebut, mereka sering sebut sebagai penyembahan, maka penyembahan itu bukan untuk kita. Bukan untuk apa yang kita rasakan. Penyembahan itu diberikan ketika kita menyadari orang atau pribadi yang kita sembah adalah seseorang yang layak menerima penyembahan kita. Dia adalah sesosok pribadi yang jauh lebih tinggi dari kita dan patut untuk kita muliakan. Maka ketika kita datang ibadah, bukan lagi apa yang kita mau yang kita cari, tapi apa yang menyenangkan dia. Apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan di hadapannya, yang kita lakukan adalah, yang kita mau adalah apa yang berkenan kepadanya. Nah, kalau kita melihat 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Di sini dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Jadi ibadah, dari awal kita katakan ibadah itu bukan hanya sekedar kita datang ke gereja pada hari Minggu, tapi seluruh kegiatan kita setiap hari adalah ibadah kepada Tuhan. Dan bahkan hal yang paling dasar, baik itu makan atau minum, kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi sesuatu yang khusus. Hal yang mendasar saja yang kadang-kadang kita juga tidak pikirkan, makan dan minum. Artinya kita lakukan itu secara rutin. Kita harus pastikan bahwa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi sesuatu yang khusus ketika kita datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam rumahnya, di dalam gereja. Maka kita harus mencari apa yang memuliakan Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati kita. Dan apa yang memuliakan Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang apa yang ada di dalam diri kita, kita berbicara tentang karena Allah adalah roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dua aspek ini harus ada di dalam diri setiap orang yang beribadah kepada Tuhan. Itulah orang atau penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, apa ini dalam roh dan kebenaran? Oke. Di sini saya kutip dari Dr. Hu mengatakan, dengan kata lain Tuhan tidak menginginkan ibadah agama apapun, melainkan ibadah dari orang-orang yang didiami oleh rohnya dan yang taat kepada kebenarannya. Nah, kadang-kadang kita pikir bahwa karena aku orang Kristen, karena kita adalah gereja, maka kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan harus menerimanya. Tidak. Enggak semua ibadah kalau kita katakan itu ibadah dilakukan oleh orang Kristen, maka pasti diterima oleh Tuhan. Enggak. Ada syaratnya. Tuhan katakan kalau ibadah yang berkenan kepadanya, penyembah yang diterima oleh Tuhan adalah mereka yang beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan dalam roh artinya orang-orang yang beribadah harus orang-orang yang didiami oleh rohnya. Dan dalam kebenaran artinya mereka adalah orang-orang yang mau taat kepada kebenarannya. Sesederhana itu. Kamu didiami oleh rohnya dan kamu mau melakukan firman-Nya, kamulah penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah itu akan menjadi ibadah palsu atau salah diarahkan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak menerimanya. Tuhan hanya berkenan kepada penyembah-penyembah yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya dan mau taat kepada firman-Nya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah mereka beribadah di dalam roh. Nah, ketika kita berbicara orang yang beribadah di dalam roh, artinya seseorang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Okay? Orang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya berarti seseorang yang telah lahir baru. Nah, di dalam pemahaman kita bukan orang juga yang mau sembarangan menghakimi. Menghakimi tidak salah. Firman Tuhan katakan, jangan menghakimi, tapi kalau kamu menghakimi, hakimilah dengan adil. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita tidak mau sembarangan menghakimi, kita mau adil dalam penghakiman kita. Maka dalam penghakiman yang adil, saya percaya bahwa kita bisa mengatakan bahwa di dalam gereja karismatik tentu ada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mau tidak mau mengakui itu. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka begitu tulus. Hanya saja mereka sedang berada di tempat yang salah. Tidak sedikit orang yang beribadah di gereja karismatik, kemudian ketika dia membaca firman Tuhan, ketika dia mendengarkan ajaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab, maka dia keluar dari sana. Namun, tidak sedikit juga yang setelah mempelajari kebenaran firman Tuhan masih mengeraskan hati dan pikiran. Jadi kita percaya bahwa memang ada orang yang sungguh-sungguh percaya di dalam gereja karismatik,
Dan ketika mereka beribadah, ada Roh Kudus dalam hati mereka. Namun kehadiran pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh bukan berarti bahwa ibadah mereka pasti berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita berbicara tentang ibadah, kita bukan hanya berbicara tentang orang-orangnya pribadi lepas pribadi, tapi segala aspek yang terdapat di dalam ibadah tersebut. Termasuk isi dari puji-pujiannya, termasuk musik yang digunakan, termasuk kembali gestur atau cara mereka beribadah. Dalam hal yang sederhana ini, ketika dikatakan bahwa ada di antara mereka yang beribadah dengan roh, ya ada. Tapi mereka harus hati-hati. Mereka harus diperingatkan. Kembali kalau kita melihat apa kata firman Tuhan, maka kita perlu mengevaluasi dengan melihat apa kata firman Tuhan. Ini dikatakan oleh Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita percaya ada pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus di dalam gereja karismatik. Tetapi kita perlu memperingatkan setiap orang. Karena apa yang diajarkan dan dilakukan dalam gereja karismatik, apakah mereka menyelamatkan atau tidak? Nah, kita mempelajari kan, sebelum pasal ini kita sudah mempelajari begitu banyak hal mengenai gerakan karismatik. Mulai dari dasar ajaran mereka, mulai dari praktik-praktik mereka seperti bahasa roh, kan? Bahkan sampai tanda dan mujizat, kuasa pengusiran setan segala macam. Dan kita temukan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa praktik-praktik ini tidak sesuai dengan kitab suci. Bukan hanya tidak sesuai dengan kitab suci, dan kalaupun dia sesuai dengan kitab suci, tidak juga menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan kembali adalah Injil. Sementara di dalam gereja karismatik kita tahu bahwa kembali dalam ajaran mereka, dasar daripada ajaran mereka bukanlah Injil yang tertulis dalam Alkitab. Kita mempelajari di kelas yang pertama, yaitu pengalaman. Dan ditambah lagi dengan sesatnya ajaran Injil kemakmuran, yang hanya berbicara kepada kita tentang berkat, bagaimana mendapatkan berkat sebanyak-banyaknya. Mengikut Tuhan seperti mencari manfaat dari mengikut Tuhan. Dan manfaat yang kita mau adalah berkat jasmani, berkat duniawi, kesehatan, kekayaan, kesuksesan. Yang memimpin kita justru kepada sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan, yaitu cinta akan uang dan persahabatan dengan dunia. Nah, Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tapi dalam Injil kemakmuran kamu diajarkan untuk mencintai dunia, untuk bersahabat dengan dunia, untuk menikmati dunia, untuk hidup hedon. Bukan hanya jemaat yang diajarkan untuk hidup hedon, pendeta-pendetanya juga hidup hedon. Baju, pakaian, jam tangan, sepatu, semua yang mereka gunakan hedon. Tas. Akhir-akhir ini banyak sekali yang memposting itu. Tapi hanya sedikit yang akan mau sadar. Jadi saya tidak tahan, lalu saya komen salah satu postingan di Instagram mengenai hidup hedon hamba-hamba Tuhan ini, yang mengajarkan perpuluhan untuk selalu ajar perpuluhan kepada jemaat. Bahkan tidak sedikit gereja yang mengecek siapa yang sudah bayar, yang belum bayar dihubungi. Tapi kemana perpuluhan itu pergi? Ke kantong hamba Tuhannya. Dan hamba Tuhannya hidup dengan kekayaan dari perpuluhan jemaat. Lalu ketika ini ada yang balas, yang komen saya, ada yang balas.
Yang balas bilang seolah-olah saya iri, lalu kemudian dia bilang tunjukkan mana yang tidak sesuai dengan Alkitab yang mereka lakukan. Saya bilang sederhana, kamu lihat saja hidup hedon mereka, emang kamu pikir itu sesuai dengan Alkitab? Dia bilang, oh enggak, kamu tunjukkan saja mana yang tidak sesuai. Apalagi dia mau saya mungkin kutip ayat ini ayat itu, saya tidak balas lagi, karena percuma. Orang-orang seperti ini tidak akan mau diajari. Orang-orang seperti ini akan membela pendeta mereka, dan pendeta mereka bagi mereka adalah sang dewa yang tidak akan pernah salah. Dan kalaupun salah, ya mereka akan bilang, ketika salah hamba Tuhan, ya mereka akan bilang, ya kita datang ke gereja bukan karena hamba Tuhan. Kita tidak mau diajari firman Tuhan. Hati-hati firman Tuhan katakan. Karena segala sesuatu yang kelihatan luar biasa itu justru Tuhan katakan ketika pada saat Tuhan Yesus datang, justru Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan ini sangat penting. Karena kata kejahatan berarti melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci. Jadi tanda dan mujizat itu ada yang bertentangan dengan kitab suci? Ada. Tuhan katakan mereka melakukan tanda dan mujizat tapi pembuat kejahatan. Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan. Maka dari sana kita tahu bahwa walaupun ada pribadi-pribadi dalam gereja karismatik yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ibadah mereka tidak bisa dikatakan secara keseluruhan di dalam roh. Karena ajaran-ajaran dan praktik-praktik mereka tidak memimpin orang untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tapi mencintai diri sendiri dan mencintai dunia ini. Jadi peringatan Tuhan ini harusnya membuat setiap jemaat di dalam gereja karismatik untuk mengevaluasi iman mereka kepada Tuhan Yesus. Dan tentu di sini bukan hanya karena kita sedang menyinggung gereja karismatik, maka kita berbicara tentang gereja karismatik, tapi ini juga kepada seluruh gereja dan termasuk kita. Peringatan ini. Jangan kita juga merasa bahwa kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan, padahal belum. Jadi kita harus terus belajar dan kita harus terus memperbaiki diri untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan-jangan kita juga sedang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, ketika dikatakan bahwa di dalam kita beribadah harus di dalam kebenaran, maka kita berbicara tentang harus sesuai dengan firman Tuhan. Untuk beribadah dalam kebenaran, kita harus beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Pengakuan iman Westminster ketika berbicara tentang ibadah, mereka katakan, cara yang dapat diterima untuk menyembah Allah yang benar telah ditetapkan olehnya sendiri. Bukan kita imajinasikan, bukan kita pikirkan bagaimana, sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri dan dibatasi oleh kehendaknya sendiri yang telah diwahyukan. Nah, tidak detail memang apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab suci mengenai ibadah. Dalam Alkitab kita tidak menemukan tata ibadah dalam gereja. Kalau di bait suci di zaman Perjanjian Lama ada. Ada tata ibadah mereka. Sehingga seluruh rangkaian ibadah mereka apa yang dilakukan, bahkan sampai hal yang paling detail itu dituliskan dalam hukum Taurat. Tapi di gereja tidak. Tuhan dalam hikmatnya menyadari satu hal. Bukan menyadari, kata ini seharusnya tidak saya pakai. Tapi Tuhan dalam hikmatnya mengetahui dan mau supaya gereja tidak diberikan tata ibadah yang sedemikian. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita bukan bangsa seperti Israel. Ketika bangsa seperti Israel itu bukan hanya berbicara tentang agama, tapi segala hal termasuk pemerintahan dan sosial budaya mereka itu satu, utuh. Tidak ada perbedaan di dalam hal status sosial, kebudayaan, tradisi. Semuanya satu, orang Israel. Jadi kalau dibuat satu tata ibadah yang jelas, maka semua bisa mengikuti, tidak ada hambatan.
Tapi kita gereja tidak. Tuhan tahu bahwa kita gereja berasal dari banyak bangsa yang berbeda-beda secara hukum, politik, dan budaya. Sehingga Tuhan dalam hal itu memberikan satu kebebasan untuk kita beradaptasi. Kita bersyukur contohnya di Indonesia kita bisa mendirikan gereja. Maka kita beribadah dalam gereja. Tapi ada di negara tertentu di mana tidak diizinkan adanya gereja. Di salah satu negara, saya tidak mau sebutkan mungkin. Saya khawatir akan mengganggu mereka yang ada di sana. Tapi dalam salah satu negara tidak diizinkan yang namanya gereja. Jadi mereka harus memberikan nama lain untuk gereja mereka. Mereka harus kasih itu sebagai sebuah persekutuan atau nama organisasi lain. Mereka nggak bisa sebut itu gereja. Okay. Jadi dalam hal itu Tuhan tidak memberitahukan kepada kita bahwa ini salah, itu benar. Tetapi ada prinsip dasar yang harus diikuti ketika kita beradaptasi dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya di masing-masing background atau latar belakang kita. Kita harus memastikan semuanya ini nanti masih sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab. Makanya dengan roh dan kebenaran, tetap dalam roh dan kebenaran. Dibatasi oleh kehendaknya sendiri yang telah diwahyukan. Sehingga dia tidak boleh disembah menurut imajinasi dan perangkat manusia. Artinya kita tidak boleh mengatakan bahwa hanya dengan pemikiran seperti ini atau dengan perangkat seperti ini kita baru bisa memuji Tuhan, kita baru bisa beribadah kepada Tuhan. Enggak. Semuanya itu harus di bawah prinsip daripada kebenaran firman Tuhan. Atau saran-saran iblis bahkan. Hati-hati dengan saran-saran iblis. Saran-saran iblis ditemukan dalam dunia. Kalau gereja sudah mulai mempertimbangkan apa yang ada dalam dunia dan memikirkan bagaimana yang ada dalam dunia dibawa dalam gereja, nah itu sudah termasuk dari saran-saran iblis. Karena apa yang ada dalam dunia bukan berasal dari Tuhan. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kenapa kita harus mengambil apa yang ada dalam dunia dan membawa dalam gereja? Di bawah representasi apapun yang terlihat atau dengan cara apapun yang tidak ditentukan dalam kitab suci. Okay? Dalam bentuk apapun yang kelihatan atau dalam pemikiran-pemikiran tertentu yang tidak sesuai dengan kitab suci. Tuhan mau kita menyembah Dia dengan cara yang telah Ia tetapkan. Segala hal yang dilakukan di luar dari apa yang Tuhan tetapkan akan menjadi ibadah yang salah di hadapan. Dan saya tadi di awal sudah menunjukkan contoh-contoh ini. Kain tidak diterima ibadahnya, tetapi Habel diterima. Nah, kenapa ibadah Habel yang diterima? Kenapa bukan Kain? Nah, kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Di sini ditemukan jawabannya. Ketika kita melihat apa kata firman Tuhan, kita melihat Alkitab menafsirkan Alkitab. Kenapa ibadah Habel yang diterima? Kenapa bukan Kain? Karena di ayat 4 dikatakan dari Ibrani pasal 11, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Masalahnya adalah terdapat di pada apa yang dibawa untuk dipersembahkan. Habel mempersembahkan apa? Anak domba. Mencurahkan darah binatang di hadapan Tuhan. Sementara Kain dia membawa hasil tanah, hasil ladang. Orang bilang, oh yang paling penting adalah motivasi. Oh tidak, di hadapan Tuhan, sorry. Tuhan tidak hanya melihat motivasi. Oh Kain motivasinya benar. Dia sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Dia sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak mengatakan bahwa motivasi Kain yang salah, tidak. Motivasi dia benar. Keinginan dia untuk beribadah kepada Tuhan itu benar. Tapi apa yang dia bawa yang salah? Karena Tuhan mau ketika mereka mengorbankan korban bakaran, persembahan mereka haruslah dari binatang yang dicurahkan darahnya. Karena itu memaknai simbol dari anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang.
Dan dari Adam sudah diajarkan oleh Tuhan. Makanya Habel tahu akan hal itu. Kain tahu tapi dia tidak mau ikut. Dia bilang, aku mau ibadah kepada Tuhan. Apa yang aku punya karena aku adalah petani, maka yang kubawa adalah hasil ladang. Jadi Tuhan, terimalah apa yang aku bawa kan dari hatiku. Oh sorry, Tuhan tidak demikian. Tuhan kita adalah Allah yang kudus, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Apa yang Dia mau itu yang kamu bawa. Jangan kamu bawa apa yang Dia tidak mau, karena Dia bisa marah. Dan ini salah satu contoh. Jadi api yang asing juga, tadi kita melihat ini, saya sudah sebutkan di awal mengenai Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, dan mereka langsung mati. Kita bisa baca dalam Imamat pasal 10. Oleh karena itu Tuhan peringatkan kita, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jangan main-main. Jangan kita bilang, oh ini adalah zaman kasih karunia, maka gereja bebas melakukan apa saja yang dia mau. No. Ini dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani itu ditulis di perjanjian baru. Bukan perjanjian lama. Ini bukan perjanjian lama. Ini perjanjian baru. Dan Tuhan katakan, Allah kita masih sama seperti perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama dia hanguskan itu Abihu dan Nadab dan Abihu, hukum mereka mati dengan api yang menghanguskan. Dia ingatkan kita bahwa di perjanjian baru juga sama. Tuhan kita masih Allah yang adalah api yang menghanguskan. Dia bisa menghukum, dia bisa marah, dan mungkin dia menunggu sampai di akhir zaman ketika dia datang kembali. Makanya tadi dia katakan kan, orang-orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku tidak kenal engkau, aku tidak kenal kamu. Hanyalah daripadaku pembuat kejahatan. Kita harus sangat memperhatikan hal ini, karena jangan sampai kita menjadi orang Kristen dan kemudian beribadah kepada Tuhan, tapi ibadah kita justru tidak diterima Tuhan. Ibadah dalam gereja karismatik berbeda dengan ibadah yang mengikuti ajaran kitab suci ini. Ibadah mereka ditandai dengan musik kontemporer dan alat-alat musik modern seperti drum, gitar listrik, dan bahkan penyintesis. Apa ini penyintesis? Penyintesis adalah alat untuk mengubah suara menjadi suara digital yang sangat-sangat modern. Hal yang umum juga terlihat dalam ibadah karismatik adalah adanya gerakan-gerakan tubuh yang mengalun dan menari, melambaikan dan menepuk tangan selama beribadah. Ibadah mereka juga sering diselingi dengan bahasa roh, teriakan dan longlongan. Ada yang melonglong bahkan seperti serigala. Pernah lihat ada orang beribadah melonglong seperti serigala? Dan berteriak, bahkan berteriak seperti membentak. Disertai dengan musik-musik berjenis pop atau rock, bagaikan konser duniawi. Sekarang gereja-gereja berlomba-lomba membuat ruang ibadahnya seperti konser. Karena orang sekarang bukan datang ke gereja untuk beribadah, tapi untuk mendapatkan hiburan, entertainment. Makanya di gereja-gereja karismatik pun ada pendeta-pendeta yang khusus untuk entertainment, Bapak Ibu. Ada. Jadi pendeta sekarang bukan hanya khusus untuk menggembalakan jemaat, untuk mengajarkan firman Tuhan, tapi ada yang khusus juga untuk entertainment, mengurus entertainment. Segitu haus dan laparnya lah orang Kristen akan hiburan bahkan dalam gereja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12. Ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan seluruh apa yang kita miliki sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan dalam melakukan itu dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jangan kamu berkaca dari dunia. Kenapa gereja justru terbalik keadaannya? Yang harusnya dunia datang kepada kita karena kita adalah terang. Tapi sekarang gereja justru yang berkaca terhadap dunia. Apa yang ada dalam dunia itu yang dibawa dalam gereja. Hati-hati dengan para pendeta yang mengajarkan kepada kita bahwa supaya gerejamu besar, belajarlah dari perusahaan-perusahaan besar yang ada dalam dunia ini. Nah, itu diajarkan di STT. Bahasa lapangannya adalah teori pemasaran. Saya nggak tahu apa yang mereka buat di dalam STT sehingga istilahnya mungkin lebih alkitabiah atau apa. Tapi ada teori pemasaran yang diajarkan kepada para hamba Tuhan zaman sekarang. Bagaimana supaya gerejamu laku? Karena kita menjual hiburan. Jadi bagaimana supaya laku? Ya belajarlah dari perusahaan-perusahaan dunia yang begitu besar, yang produk-produk mereka laku. Maka kita pun bisa menjual produk-produk kita. Makanya muncullah Injil Kemakmuran tadi. Karena dalam teori pemasaran yang benar adalah ketika kamu berbicara tentang produk, kamu berbicara tentang manfaat, benefit. Maka dalam gereja pun segala sesuatu harus ada benefit. Termasuk ketika kamu memberikan persembahanmu harus ada benefitnya. Baru kamu kasih persembahan. Baru orang kasih persembahan dalam gereja ketika mereka tahu ada benefitnya. Makanya barusan saya dengar lagi ada satu postingan mengatakan bahwa ajaran yang sudah ada sejak lama yaitu tentang tabur tuai. Kalau kamu mau menuai sesuatu kamu harus menabur. Jadi kalau kamu mau berkat ya kamu harus tabur berkat. Itulah kenapa orang Kristen memberikan persembahan kepada gereja. Karena mau tuaian. Sama seperti kalau kita dia umpamakan seperti dia ambil salak, dia makan salak. Sambil dia khotbah dia makan salak. Lalu dia bilang, "Kenapa saya bisa makan salak? Karena ada yang menabur biji salak." Jadi sama seperti kalau kita menanam pohon mangga. Kenapa kita tanam pohon mangga? Karena kita mau buah mangga. Maka kalau kamu mau uang, kasar aja, langsung saja. Saya kadang-kadang mau bilang sama pendeta-pendeta, langsung saja, nggak usah menggunakan kata-kata berkat. Berkat istilah Kristen, ya kan? Berkat, wah itu seolah-olah dari Tuhan. Jujur saja, langsung aja bilang, kalau kamu mau uang, selesai masalah. Bilang, kalau kamu mau uang, ya kasih uang di gereja. Susah sekali bilang. Tapi kalau itu teori pemasaran kan, kalau kamu bilang seperti itu terlalu terbuka, orang pun tidak mau terima, ya kan? Jadi gunakan kata-kata yang manis, yang halus. Jadi gunakan kata berkat. Kalau kamu mau berkat dari Tuhan, maka tabur dalam gereja. Tabur dalam gereja. Lalu dia contohkan, dia bilang kalau kamu ada berkat, dia kasih nampak uang. Saya perhatikan uangnya yang merah semua. Saya bilang kenapa harus yang merah semua? Kenapa harus yang merah semua? Kalau jemaat yang miskin yang hanya bisa kasih yang ungu, tahu yang ungu kan? Berapa ungu? Regano berapa ungu? 10.000. Harus yang merah karena 100.000 kan? Mungkin saya salah lihat, nggak tahu. Tapi tadi sekilas saya lihat merah semua. Berapa lembar di tangan dia. Kalau kamu ada berkat segini, ya kamu tabur, masukkan dalam gereja. Supaya kamu terima lebih banyak. Saking mereka mau orang membayar perpuluhan dan memberikan uang sebanyak-banyak kepada gereja, mereka menghalalkan segala cara. Tahu yang lagi viral, Pendeta Gilbert Lumoindang. Tahu mungkin yang kasih perpuluhan sudah, mungkin ini saya bilang mungkin ya, karena banyak yang bilang juga. Mungkin yang kasih perpuluhan sudah mulai berkurang. Jadi harus dipikir bagaimana caranya lagi untuk mengajar orang ini untuk kasih perpuluhan.
Jangan lagi bicara apa yang kata Alkitab. Dia pergi singgung zakat. Saking tidak bisa lagi kita mengajar Alkitab, atau mungkin dia pun tidak tahu apa kata Alkitab. Saking kita tidak lagi percaya apa kata Alkitab. Jadi mengajar Alkitab saja tidak cukup. Tidak lagi bahan dari Alkitab yang diajar. Kita singgunglah sana sini supaya kelihatan menyenangkan. Semua tertawa ketika dia berbicara tentang hal ini. Hal yang tidak patut dan tidak pantas untuk dilakukan sebenarnya. Karena bukan itu ajaran Tuhan terhadap kita. Ketika pun kita membahas tentang ajaran, kita membahasnya secara tepat dan dengan cara yang benar. Ada forumnya, ada tempatnya di mana kita membahas hal-hal ini secara jelas dan tepat. Bukan seolah sedang yang mereka bilang sekarang, mereka tuduhkan kepada dia adalah menghina. Nah, sebagai orang Kristen, saya tidak mau mengomentari agama sebelah yang merasa terhina. Tapi saya pun sebagai orang Kristen merasa terhina. Karena dari ajaran dia itu kalau kita dengar baik-baik, seolah-olah kita ini kasih 10% kepada Tuhan, perpuluhan kita kepada Tuhan untuk menyogok Tuhan. Itu sedang diajarkan. Kita sedang sogok Tuhan karena kita kasih Tuhan 10%, maka kita nggak perlu lagi sujud. Itu dia bilang kan? Kita kasih Tuhan udah kita kasih ini 10%, makanya kita nggak perlu lagi sujud. Ini menghina. Aku berikan 10% kepada Tuhan karena itu adalah hak Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Bukan untuk membayar Tuhan. Ini menghina orang Kristen dan menjatuhkan nama Tuhan. Ya, kalau dibilang saya sebagai orang Kristen, apakah saya tidak marah? Saya juga marah. Karena dia menjadikan saya memberikan perpuluhan menjadi orang yang menyogok Tuhan. Tapi kenapa orang Kristen bahkan jemaatnya tidak bisa melihat? Kenapa? Karena tadi ini, kalau kamu mau supaya kamu tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, soalnya di sini typo error. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, maka kamu harus mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Baru kamu bisa, baru pikiran kamu dan hati kamu bisa betul-betul melihat mana yang benar, mana yang salah. Ketika kamu mau menundukkan dirimu kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kamu sebagai orang Kristen mau untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah dalam segala hal dalam hidupmu sesuai dengan kitab suci, baru kamu bisa lihat. Tapi dalam gereja-gereja karismatik ini, kamu tidak akan dibantu untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi kamu akan dibantu untuk menjadi lebih serupa dengan dunia dalam ibadahmu, bahkan dalam ibadah. Itulah hal yang berbahaya mengenai ibadah gereja karismatik. Makanya jangan anggap sepele. Anak saya, keluarga saya pergi gereja karismatik, yang penting mereka pergi gereja. Mereka sedang dibuai di sana, di dalam keduniawian. Mereka tidak akan dibukakan firman Tuhan yang menantang dan mengajarkan mereka untuk lebih takut akan Tuhan, lebih hormat kepada Tuhan, lebih hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Hanya di gereja-gereja kayak gereja kita yang terlalu peduli, baju saja diatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kan gereja kita itu seperti ini kan? Banyak jemaat bilang, ini gereja kita ini ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu.
Gereja karismatik kan bebas. Kan gereja juga, Kristen juga. Tapi kamu lihat, firman Tuhan justru mengatakan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita harus berubah. Gak boleh ini, gak boleh itu, karena kita harus berubah. Supaya kita tahu mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Oke, kita istirahat 5 menit sebelum kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa selesai ya. Malam ini kita lihat beberapa fakta yang terdapat di dalam ajaran gereja karismatik mengenai pandangan-pandangan mereka dalam hal ibadah. Oke, pertama tentang penggunaan Mazmur 150 sebagai dasar penggunaan beragam alat musik. Kita bisa melihat tuh di dalam Mazmur 150 di sana didaftarkan beberapa alat seperti sangkakala, rebana, kecapi, seruling dan ceracap. Oke. Kita bisa cek masing-masing alat musik ini dan bagaimana menggunakannya. Namun yang paling penting adalah mereka katakan, lihat dalam Mazmur 150 ada alat-alat ini, maka dalam gereja pun kita boleh menggunakan berbagai macam alat. Jadi alat musik apapun yang kita mau ya kita masukkan dalam gereja. Nah, pertama, Mazmur 150 ini tidak sedang mengajarkan kepada kita bahwa ini adalah alat musik yang digunakan dalam ibadah orang Yahudi, khususnya dalam rumah ibadah atau dalam bait suci mereka. Dan Mazmur 150 kita jangan kemudian karena di sana ada nama-nama alat musik lalu kita bilang, oh pasti itu juga untuk gereja. Enggak ada di sana diajarkan. Kita harus sedikit konsisten dalam pemahaman kita tentang Alkitab, bahwa mereka juga mengakui bahwa banyak hal dalam perjanjian lama yang berhubungan dengan ibadah itu tidak lagi relevan atau tidak lagi dilakukan di dalam gereja. Ada 3 hukum bagi orang Israel. Ada hukum negara, ada hukum ibadah, dan ada hukum moral. Dan semua orang Kristen sadar bahwa hukum negara tentu tidak untuk gereja, karena kita bukan negara Israel. Dan tentu hukum ibadah juga, karena kita tidak lagi beribadah di bait suci. Oke? Hanya hukum moral yang masih berlaku kepada orang Kristen. Yang sama, 10 hukum Taurat kita percaya masih bagian dari apa yang harus kita taati. Karena itu berbicara tentang moral. Karena moral ini tidak dibatasi oleh suku dan bangsa. Setiap individu harus menjaga moralnya di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita percaya hukum ibadah sudah tidak berlaku bagi gereja seperti halnya di perjanjian lama, maka jangan setengah-setengah. Jangan bilang, oh yang kita tidak mau ya kita buang. Bawa kambing domba ke gereja untuk disembelih, kita nggak mau yang seperti itu. Pergi ke bait suci ke Yerusalem, kita nggak mau yang seperti itu. Karena dibilang ini sudah zaman perjanjian lama. Tapi kalau ada yang kita mau seperti ini, seperti ala-ala musik, ya kita bilang, oh itu juga untuk gereja. Oh tidak bisa. Harus konsisten. Jadi di sini tidak ada diajarkan kepada kita bahwa oh ini adalah alat-alat musik yang bisa kita gunakan untuk gereja juga, tidak. Ditambah lagi kalau kita membaca dalam hal-hal tertentu mengenai ibadah orang Yahudi dan perjanjian lama, mereka katakan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk gereja. Namun dalam hal yang mereka suka, mereka katakan itu juga untuk gereja. Ini tadi yang saya maksudkan mengenai orang karismatik. Jadi kita perlu konsisten dalam hal ini, oke? Dan Tuhan tidak mengajar dalam Mazmur 150 bahwa gereja harus beribadah demikian, melainkan secara eksklusif tertuju kepada orang Yahudi. Okay. Dan dalam Mazmur 150 ini, pemazmur bukan sedang mengajarkan orang Yahudi bahwa ini adalah alat-alat musik yang mereka pakai di bait suci. Ingat kembali bahwa orang Yahudi itu beribadah di bait suci. Kalau kita sekarang dalam gereja, mereka di bait suci. Dan ini bukan mengajarkan kepada mereka, oh ini adalah alat-alat yang bisa dipakai. Tidak. Kebaktian formal di bait suci, segala sesuatu termasuk musiknya diatur dengan sangat ketat. Enggak sembarangan. Okay? Alat-alat musik yang diizinkan hanyalah, dalam kitab suci kita lihat ada gambus, kecapi, ceracap, dan nafiri. Nafiri di sini semacam trompet. Hanya itu. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 6 kita temukan. Alat-alat ini hanya digunakan pada waktu-waktu dan keadaan tertentu. Enggak setiap kali ketika mereka beribadah ini semua dibunyikan, tidak. Ada momen-momennya, ada saat-saatnya.
Oke? Tidak sembarangan. Dan tidak ada alat musik lain. Bahkan sampai nanti ketika zaman Raja Hizkia, ketika bait suci sudah ditutup, lalu Hizkia kembali membuka bait suci dan dia mau ada ibadah kembali di bait suci. Ia katakan, ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad pelihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Mereka tidak bisa memikirkan atau membawa alat musik lain, tak boleh. Hanya yang sudah ditetapkan itu yang boleh mereka bawa. Tak boleh yang lain. Sangat ketat. Oke, nggak seperti dalam gereja sekarang, apapun yang ada dalam dunia, oh itu kelihatan bagus di sana ya. Oh itu kelihatan bagus, akhirnya kita bawa. Enggak. Kalau kita pun mau bilang kita teladani atau kita ikuti ibadah orang Yahudi, sangat ketat. Ezra juga demikian, ketika mereka sudah dibuang kan, sudah dijajah mereka, lalu kembali mereka ke Yerusalem, kembali mereka mau beribadah di bait suci. Ezra menetapkan Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Masih mereka gunakan apa yang disampaikan oleh Daud di awal sebagai perintah Tuhan, sampai kepada Ezra pun ketika mereka kembali ke Yerusalem dari pembuangan, mereka masih menggunakan, masih memikirkan alat musik yang sama. Nggak bisa mereka bawa sesuatu yang di luar itu. Karena kembali, hormat dan takut. Ada rasa takut. Nggak boleh sembarangan. Jadi Mazmur 150 tidak mengajarkan bahwa itu memperbolehkan alat musik apapun ada dalam gereja. Tidak. Justru sebaliknya. Mazmur 150 tidak mengajarkan hal itu, tidak mengajarkan itu juga alat musik dan bait suci. Yang diajarkan hanya beberapa alat musik ini. Itu pun sangat ketat penggunaannya, tidak sembarangan dan tidak ada boleh alat musik lain dimasukkan. Apakah di zaman itu tidak ada alat musik lain di dunia? Tentu ada. Tapi kenapa tidak boleh? Ya karena tidak boleh. Karena nggak boleh sembarangan. Alat-alat musik lainnya yang dilarang digunakan di bait suci digunakan dalam ibadah lainnya di luar bait suci. Nah, ibadah lainnya ini bukan ibadah formal, oke? Ibadah lainnya ini seperti ketika mereka ibadah keluarga atau di rumah-rumah ibadah ketika mereka melakukan festival-festival mereka. Nah, mereka di sana menggunakan alat musik, ada alat musik senar contohnya dalam Mazmur 92 dan 144, ada rebana secara khusus digunakan dalam festival atau dalam sukacita perayaan menyambut para prajurit yang kembali dari medan perang. Nah, ingat konteks, orang Israel bukan seperti gereja. Orang Israel adalah sebuah bangsa. Jadi selain beribadah di bait suci, ada hal lain yang mereka lakukan di luar bait suci. Dan semuanya berhubungan dengan ibadah. Ketika mereka berperang, sebelum mereka berperang, mereka berdoa, beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka kembali dari perang, kalau mereka menang, mereka memuji Tuhan. Nah, dalam hal-hal ini, tentu mereka menggunakan alat musik yang sesuai. Oke, kembali, yang sesuai dengan keadaan. Tentu seperti rebana, terompet, itu pasti digunakan karena itu menunjukkan kemenangan perang. Sekarang di gereja kita sedang perang apa? Ada yang datang dari jauh bawa parang, bawa tombak, bawa pistol karena kita habis berperang sehingga kita harus bunyikan trompet. Jadi dari hal-hal di atas kita dapat melihat bahwa penggunaan alat musik di Israel sangat diatur. Ada yang dapat digunakan di bait suci, ada yang hanya untuk festival-festival kebangsaan. Namun tetap mereka berbicara tentang ibadah karena festival kebangsaan mereka juga masih dalam bentuk ibadah karena mereka adalah bangsa Tuhan, umat pilihan Tuhan. Demikian juga dengan Mazmur 150, Daud berbicara secara khusus kepada orang-orang Yahudi. Jadi Mazmur ini tidak dapat dijadikan dasar untuk penggunaan drum, gitar listrik, bahkan penyintesis dalam gereja di zaman perjanjian baru ini. Dalam hal alat musik dalam ibadah, kita perlu menggunakan alat musik yang masih sejalan dengan prinsip beribadah dalam roh dan kebenaran. Sehingga kita akan menggunakan alat musik yang dapat digunakan dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Jadi dalam Alkitab tidak diberikan batasan secara khusus untuk gereja.
Tapi kembali ada prinsip tadi yang membatasi. Begitu banyak alat musik di dunia ini. Yang mana akan kita gunakan? Bukan yang apa yang kita mau, bukan yang apa di sana populer, bukan apa yang lagi viral, bukan. Tapi masih dalam koridor mana yang sesuai dengan roh dan kebenaran dan mana yang bisa dimainkan, yang caranya berkenan kepada Allah, yaitu dengan rasa hormat dan takut. Ini perlu roh, kebenaran, rasa hormat dan takut. Yang mana? Jadi drum, kalau kita memainkan drum dalam gereja, bisa nggak kita menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Tuhan? Atau kita justru menunjukkan kehebohan, kemampuan, kehebatan? Kalau kita menggunakan musik jazz, rock, apakah musik-musik ini memberikan rasa hormat dan takut? Tidak, justru memberikan rasa pembangkangan, sensualitas. Itu jazz. Musik jazz adalah musik sensual. Apakah dengan sikap seperti itu kita boleh datang kepada Tuhan? Pop, romantisme yang semacam Hollywood. Romantisme dalam hal berpacaran itu pop. Itu bukan kasih seperti kasih kepada Tuhan. Tidak cocok, itu kasih kepada lawan jenis. Kita harus gunakan yang masih dalam roh dan kebenaran, rasa hormat dan takut akan Tuhan. Lalu bagaimana dengan tari-tarian? Tari-tarian kan? Apa istilahnya? Saya lupa. Tarian-tarian yang pakai pita itu apa istilahnya? Ada istilahnya, tiba-tiba saya lupa. Yang ada yang pakai pita mereka. Kemarin di tamborin ya. Tamborin ya. Saya heran sekali di salah satu acara kayaknya Natal gabungan beberapa gereja GAPI tahun lalu kan? Tahun lalu atau 2 tahun lalu? 2 tahun yang lalu ya. Ada kan pertunjukan itu? Saya lihat di fotonya ada anak-anak perempuan di depan menggunakan pita. Gereja GAPI pun lakukan. Ini nggak tahu entah apa yang dikatakan oleh sinode. Kita urus diri sendiri kan. Semuanya independen. Oke, independen. Suka-suka hati. Dalam Mazmur 149 ayat 3 dikatakan, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Ini tari-tarian. Kenapa kita nggak menari? Mazmur katakan memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Wow, harusnya kita menari. Nah, gereja karismatik menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk mendasari praktik tari-tarian terdapat dalam gereja mereka. Nah, apakah hal ini benar? Tentu saja kita kembali kepada konteksnya. Apa konteks dari Mazmur ini? Mazmur dituliskan bagi orang Yahudi pertama. Meski tentu banyak hal yang dapat diaplikasikan dalam hidup orang Kristen, namun mengenai cara beribadah, perjanjian lama memiliki perbedaan dengan perjanjian baru. Perbedaan yang jelas adalah bahwa Israel adalah sebuah bangsa, sementara gereja bukan. Dalam Israel menjadi sebuah bangsa, mereka memiliki festival-festival kebangsaan seperti ketika mereka berperang, menang perang, menuai hasil ladang dan lain-lain. Ketika mereka musim menuai, mereka akan bergembira. Mereka akan menari-nari, tapi di ladang, bukan di bait suci. Di ladang. Karena hasil tuaian yang berlimpah. Dalam semua festival ini tentu sebagai bangsa pilihan Tuhan mereka memuji Tuhan dalam melaksanakannya. Dalam festival-festival inilah mereka menari. Makanya saya tidak pernah melarang kita kan, kalau misalnya kita ada acara di sekolah, ada anak kita ada tarian daerah. Ada kan tarian daerah di sekolah kan? Kita nggak bilang bahwa nggak boleh menari sama sekali, nggak boleh ikuti tarian daerah. Enggak. Karena tarian daerah ada tempatnya. Tapi apakah karena itu tarian daerah kelihatan bagus, kelihatan keren? Memang bagus, memang keren. Lalu kita bilang, kita bawa juga di gereja supaya orang lihat. Kita harus bedakan. Mana yang namanya
sesuatu festival yang ada di luar dan mana yang ada di gereja. Lebih parah lagi di zaman kita perjanjian baru. Kenapa? Karena apa yang ada di luar gak ada hubungannya dengan hal rohani, ya kan? Kalau orang orang Israel masih bisa mereka katakan, karena apa yang terjadi di luar masih ada kaitannya dengan ibadah, karena mereka adalah sebagai sebuah bangsa umat Tuhan. Tapi kita tidak. Apa yang ada di luar gereja sudah otomatis bukan lagi bagian dari ibadah dalam gereja. Lebih parah lagi bagaimana kita bawa apa yang ada di luar dan kemudian masukkan dalam gereja. Saya pernah mengikuti salah satu ibadah gereja karismatik. Persekutuan doa mereka beribadah. Dan ketika mereka beribadah, mulailah musik dangdut lagunya lagu rohani, mereka katakan. Lagu itu, bila roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Itu. Mereka ulang-ulang lagu itu sambil mereka mulai menggunakan musik dangdut dan joget seperti kalau kamu melihat orang lagi nonton koplo. Mereka angkat jempol mereka dua-dua, mereka saling berhadapan loh. Kayak kalau kita nonton koplo, ada orang menari berhadapan, begitu mereka juga. Mereka sebut itu ibadah. Kalau mau joget dangdut, pergi saja ke konser dangdut. Lagi pula yang saya lihat kalau konser dangdut, yang kebanyakan di sana hal-hal duniawi, ya kan? Pakaian seksi, cara joget yang harusnya orang Kristen tidak lakukan. Dan kita lakukan dalam gereja, kita bilang itu ibadah kepada Tuhan. Gereja tidak seperti Israel, kita tidak memiliki festival kebangsaan dalam gereja. Kita datang gereja murni untuk menyembah Tuhan, bukan untuk mengadakan pesta atau festival. Lebih parah lagi kalau kita melihat konteks dari Mazmur 149 ayat 3. Karena ini adalah konteksnya tentang perang. Coba lihat ayat 6. Oke, sini saya sudah kutip. Ketika mereka datang menari-nari apa? Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Lihat konteksnya. Konteksnya adalah mereka sedang habis berperang. Jadi kalau kita bilang kita menari-nari dengan menggunakan ayat ini, lalu kita juga bilang kita harus menari-nari di gereja, berarti kita datang gereja bawa parang. Ya kan? Jangan ambil satu ayat, satu kalimat, lalu keluarkan dari konteksnya dan bilang, oh ini dia. Untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Ini konteks perang. Secara fisik. Boleh kita datang ke gereja bawa pedang ya? Boleh. Oh menari-nari boleh kan? Bawa pedang boleh nggak? Langsung ditangkap Pak Simamora kamu habis. Dia langsung halangi. Ngapain kau datang ke sini bawa perang, bawa parang? Ya kan? Jangan teroris pula kamu ini. Kan boleh menari kan? Kenapa nggak boleh bawa parang? Jadi hati-hati. Lagu-lagu pujian kontemporer mereka gunakan. Apa yang salah dengan lagu-lagu kontemporer dalam gereja karismatik? Lagu-lagu ini bukan hanya secara ajaran dangkal, tetapi juga banyak yang tidak alkitabiah. Kata-kata yang digunakan di dalamnya banyak yang justru bertentangan dengan Alkitab. Saya tidak bisa pergi ke contoh-contoh karena tidak akan cukup waktu kita untuk itu. Tema populer dalam lagu-lagu ini adalah mengenai kasih yang tidak alkitabiah. Kasih yang loose, yang kompromi terhadap ketidakbenaran. Sebab kasih yang dinyatakan di dalamnya lebih kepada kasih yang seperti terdapat dalam kisah-kisah asmara Hollywood. Ditambah lagi dengan jenis musiknya yang pop, rock, dan jazz yang bukan membawa kepada perasaan hormat kepada Tuhan dan emosi yang kudus, melainkan kepada keduniawian dan menjurus ke sensual. Lagu-lagu rohani yang benar haruslah memiliki dua kriteria ini, yakni kata-katanya benar sesuai dengan Alkitab dan musiknya mengalunkan nada-nada yang penuh penghormatan kepada Tuhan. Di dalam dunia ini banyak orang Kristen juga berpikir percaya bahwa musik itu tidak ada jiwanya. Musik itu berjiwa. Karena setiap musik memberikan pesannya. Setiap jenis musik memberikan pesannya.
Walaupun hanya musiknya, tanpa kata-kata. Contoh yang paling sederhana. Kalau kita nonton film horor, ketika mau datang hantunya, musik apa dikasih? Musik dangdut? Coba kalau mau muncul hantu kan, lagi gelap ini, ya kan? Lalu ketika lagi gelap, mau muncul hantunya, musiknya kayak gini. Teng, 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 teng. Kamu takut? Kamu takut nggak? Kamu akan ketawa, ya kan? Gak mungkin, kamu gak mungkin takut. Baru kamu takut ketika musiknya horor. Kasihlah suara detak jantung, tuk 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 tuk, katanya kan? Semakin kamu akan terbawa. Kenapa? Karena musiknya aja tanpa kata-kata itu ada maknanya. Dan demikian juga musik. Kenapa orang nggak ada orang pakai narkoba kan? Ketika ditangkap dia sedang mendengarkan lagu apa? Lagu hymn, klasik. Dia sedang mendengarkan rock and roll. Karena itu yang sesuai dengan pemikirannya yang lagi fly katanya kan? Pembangkangan. Makanya kalau kita lihat lagu-lagu kebangsaan, coba lihat lagu-lagu kebangsaan. Contohnya lagu-lagu khususnya lagu kebangsaan negara Indonesia, Indonesia Raya, ya kan? Sama lagu-lagu kebangsaan dari negara-negara lain. Kebanyakan musiknya musik yang marching, ya kan? Hiduplah Indonesia Raya. Karena saya percaya kita tidak akan mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan musik dangdut. Semua orang akan marah, termasuk saya akan marah. Karena tidak sesuai. Kita sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi jiwanya termasuk musiknya harus menunjukkan rasa patriotisme. Nah, kita datang kepada Tuhan, kita bilang menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, tapi kita menggunakan musik yang jiwanya tidak sesuai. Itulah masalah dengan lagu-lagu kontemporer. Okay. Lalu bagaimana dengan mengangkat tangan, melambai dan bertepuk tangan saat ibadah? Nah, ada ayat seperti Mazmur 47 ayat 2 berkata, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai." Nah, kembali tentu ayat-ayat seperti ini kembali dipakai untuk membenarkan tepuk tangan dalam ibadah gereja. Namun kembali konteks dari ayat ini akan memberikan kita pandangan yang lebih tepat. Dalam kalimat terakhir yang dalam Alkitab kita terjemahkan sebagai eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Enggak tahu kenapa Alkitab kita terjemahkan seperti ini. Karena sebenarnya dalam bahasa aslinya kalau kita mau terjemahkan secara harafiah, itu harusnya berteriaklah kepada Allah dengan suara nafiri. Artinya berseru kepada Tuhan dengan membunyikan trompet. Nah, di mana mereka biasanya melakukan ini? Di medan perang. Kembali konteks. Jadi ketika mereka tepuk tangan dan membunyikan trompet, mereka sedang berada di medan perang dan mereka baru selesai berperang. Mereka akan kembali ke kampung halaman mereka dengan sorak-sorai kemenangan. Bukan sedang beribadah di gereja atau di bait suci. Oke? Itulah kenapa mereka bertepuk tangan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang maha tinggi, lanjutkan di ayat 3 dan 4. Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ini secara harafiah. Oke, secara harafiah. Jadi mereka mau menunjukkan kepada semua orang kita menang. Gak ada yang bisa kalahkan kita karena Tuhan menolong kita. Secara harafiah. Lalu Imamat 7 ayat 30 dijadikan dasar yang kuat untuk melambaikan tangan saat ibadah. Mereka bilang melambai tangan saat ibadah. Siapa di sini yang mau melambaikan tangannya hari Minggu ini? Kelihatan kayak enak sekali ya. Hah? Penyembahan mereka bilang angkat tangan, lambaikan. Iya kan? Lalu apakah tepat menggunakan Imamat 7 ayat 30 yang berkata dengan tangannya sendirilah
harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Nah, dari ayat ini ada yang tadi lihat ada lambaian tangan? Enggak ada kan? Tapi kenapa mereka katakan ini ayat yang mendukung? Karena di sini dikatakan di sini bahwa ini adalah persembahan unjukan. Persembahan unjukan berarti persembahan yang diangkat. Oke, dilambaikan di hadapan Tuhan. Nah, mereka bilang ketika mereka mengangkat tangan mereka, ini sedang mereka juga memberikan persembahan unjukan mereka. Mereka sedang menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan lihat kami sedang beribadah Tuhan. Tapi mereka lupa satu hal, tangan mereka kosong. Kenapa? Apa masalahnya dengan tangan yang kosong? Di sini dikatakan ketika mereka memberikan persembahan unjukan, apa yang ada di tangan mereka? Ada dada binatang. Jadi mereka mengorbankan korban persembahan, dadanya mereka ambil dan mereka tunjukkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kamu mau bilang bahwa orang gereja sekarang harus datang ke gereja dan kemudian menyembah Tuhan dengan melambaikan tangan dengan menggunakan ayat ini, maka masing-masing kita harus bawa dada ayam. Dari rumah bawa masing-masing ya. Hari Minggu ini kita mau beribadah, kita mau menunjukkan kepada Tuhan persembahan unjukan. Maka mari bawa sama-sama dada binatang. Oke, mungkin sulit bagi kita membeli daging babi atau babi tidak boleh ya. Kenapa babi pula? Babi tidak boleh lembu atau domba ya kan? Tapi mahal kan? Jadi mungkin dada ayam saja minimal. Jangan ambil dua kata di sini lalu konteks hilangkan semuanya. Yang penting karena kita mau angkat tangan, mari cari ayat firman Tuhan yang berbicara tentang angkat tangan, gunakan itu dan benar. Oke. Tak pernah benar. Selain dari ayat di atas ada beberapa ayat dalam Mazmur yang berbicara tentang mengangkat tangan untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 63, 119, 134, 141 mengangkat tangan. Hal ini kembali adalah konteks dalam kehidupan orang Yahudi. Mereka memiliki kebiasaan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi sebenarnya kayak mana mereka mengangkat tangan? Kalau orang karismatik kan mengangkat tangannya begini kan? Begini kan? Orang Yahudi kayak mana mereka mengangkat tangan? Oh, mereka nggak angkat tangan seperti ini, sorry. Mereka angkat tangannya begini. Begini mereka mengangkat tangan. Begini, kadang-kadang agak sedikit disatukan tangan mereka. Mereka mengangkat tangan sejajar dengan pinggang. Dan ini, kadang-kadang gereja karismatik juga ada yang kita lihat kan, ibadah mereka nyanyi seperti ini, ya kan? Dan kenapa mereka mengangkat tangan seperti ini? Kenapa? Ini adalah simbol dari tangan yang bersih di hadapan Tuhan. Tangan yang bersih. Ketika aku datang menghadap Tuhan, mereka datang menghadap Tuhan dengan tangan yang bersih. Yang artinya mereka mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sepanjang hidupku aku berusaha untuk menjauhi larangan-Mu dan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Itu yang aku lakukan. Sehingga hari ini ketika aku beribadah kepadamu, aku datang kepadamu dengan tangan yang bersih. Itu maknanya. Bukan sesuatu untuk kena emosi, enggak. Ini penuh dengan kesadaran dan penuh dengan evaluasi diri bahwa selama ini Tuhan aku berusaha hidup kudus di hadapan-Mu. Aku datang kepadamu hari ini dengan tangan yang bersih. Tapi orang karismatik mengangkat tangan kan karena emosi yang sudah diapakan dengan musik-musiknya. Semua orang angkat tangan. Mau yang melakukan dosa selama ini tanpa pertobatan pun semua diterima. Oke. Jadi mengangkat tangan di sini bukan sekedar mengayunkannya atau melambaikannya mengikuti emosi dan alunan nada lagu,
Makna mengangkat tangan bagi orang Israel adalah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menjaga hidupnya kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Oleh karena itu siap untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Hal ini yang tidak terdapat dalam ajaran karismatik. Ketika orang-orang dibuai dengan Injil kemakmuran dan hidup kudus ditinggalkan. Di dalam ibadah kita, tangan yang terangkat bukanlah hal yang paling dilihat oleh Tuhan. Ia mau melihat hati kita, apakah kita bersih di hadapannya atau tidak. Ingat kembali, bagi orang Israel kan, segala sesuatu harus ditunjukkan melalui apa yang terdapat di luar sebagai simbol. Nah, dalam gereja kita lebih kepada roh dan kebenaran. Okay. Cara harus hormat dan takut. Maka oleh karena itu mengangkat tangan bukan sesuatu hal yang diwajibkan, yang diharuskan. Kalau kita ibadah di gereja, tiba-tiba ada salah satu di antara kita yang kemudian mengginikan tangannya. Boleh nggak boleh? Saya yang pimpin ibadah kan, saya lihat, Regano nyanyi dia begini tangannya. Jadi kayak mana itu? Jadi saya harus bilang dari, Regano turunkan tanganmu. Enggak juga. Tetapi jangan sampai begini ya. Karena begini sudah jauh di luar dari apa yang seharusnya. Tapi nanti selesai ibadah saya akan tanya kamu, kenapa kamu ginikan tanganmu tadi? Apakah kamu sedang sungguh-sungguh mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, tanganku bersih, aku sudah hidup kudus, atau karena kamu terbawa emosi saja, kamu melihat di tempat lain orang ibadah seperti itu lalu kamu tiru? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tentu tulus, ikhlas dan setia di sini kembali dalam roh dan kebenaran. Tulus, ikhlas dalam roh, setia, kebenaran. Jangan hanya ambil tulus ikhlasnya saja, jangan hanya bilang hatiku saja, motivasiku saja, rohku saja. Setia sesuai dengan kebenaran. Jadi kesimpulannya, nggak banyak hal, karena kalau kita mau melihat segala sesuatunya maka kita akan kehabisan banyak waktu. Dulu pernah kita kan ada kelas bedah mengenai ibadah yang alkitabiah. Mungkin suatu hari ke depan nanti kita akan pelajari lagi. Namun kita singkat di malam hari ini hanya untuk melihat beberapa poin ini sebagai dasar landasan bagi kita. Dalam kesimpulan ini saya ingin kembali mengutip apa yang Hans Maris katakan mengenai segala hal yang dilakukan gereja karismatik dalam ibadah mereka. Nah, kenapa muncul dalam gereja karismatik ibadah-ibadah yang seperti ini? Yang seperti konser dengan musik-musik yang seperti ini. Nah, Hans Maris memberikan kita hikmatnya. Yaitu katakan, walaupun begitu, kedua doktrin ini, nah ini kita lihat dalam mereka berbicara tentang bahasa roh kan, baptisan Roh Kudus. Tetap ada sebagai ciri gerakan Pentakosta. Yang harus dicari dan yang dapat ditemu adalah pengalaman rohani yang kuat. Jadi mereka terus mendorong orang untuk mengalami pengalaman rohani. Nah, untuk merealisasikan pengalaman itu, usaha manusia sendiri tetap merupakan syarat yang mutlak. Jadi supaya kamu mengalami, ya seperti tadi, dalam ibadah-ibadah mereka ada bahasa roh lah, mujizat lah, penyembuhan lah, apalagi nubuatan lah, penglihatan. Nah, supaya kamu bisa dapatkan ini, kamu harus ada usaha sedikit. Oke. Jadi seorang percaya harus memiliki tekad yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengalaman tersebut. Kamu harus bertekad, kamu harus mau. Oke. Dan manusia dianggap mampu untuk melakukannya. Bertobat, mempersembahkan hati kepada Yesus, dan menyapu bersih segala hambatan yang dapat merintangi pengalaman itu. Jadi kamu bisa mendapatkan pengalaman itu. Tapi selain pertobatan, selain sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang ditambahkan supaya kamu bisa mengalaminya? Selain itu, aspek yang selalu berpengaruh penting adalah suasana yang tercipta dalam kebaktian. Supaya kamu bisa merasakan roh mengalir. Supaya kamu bisa melakukan karunia-karunia Roh Kudus itu. Maka ada aspek juga yang sangat penting, yaitu suasana yang tercipta di dalam kebaktian. Ruangan ataupun stadion yang penuh dengan banyak orang yang mencapai tingkat emosi yang tinggi
Dan banyak orang mulai mengalami ekstase yang semakin diperkuat oleh musik yang memancing emosi. Semua faktor ini dengan mudah memancing reaksi kolektif dari orang banyak tersebut. Makanya kamu lihat, wah di sana menangis, semua menangis. Semua menangis. Mengalir katanya, Roh Kudus datang terhadap semua orang. Tapi kenapa bisa? Karena ini tadi, suasana ibadah sekarang dibuat sedramatis mungkin. Lampu-lampu dibuat seredup mungkin supaya suasana hati bisa begitu tenangnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai manipulasi perasaan. Perasaan jemaat, perasaan mereka dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terwujudlah agenda gereja. Apa yang mau gereja? Makanya sebelum kamu berbahasa roh, dikasih dulu kamu puji-pujian, nyanyi-nyanyian supaya kamu, kalau memang Roh Kudus yang bekerja, ini semua tak perlu, ya kan? Kenapa harus ada hal-hal ini? Kalau memang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Para rasul ketika mereka menerima Roh Kudus di Pentakosta, mereka sedang berdiam diri, kan? Mereka bukan sedang bermain musik. Mereka sedang berdoa seperti biasa mereka berdoa. Hanya saja waktu itu mereka berkumpul bersama-sama dalam berdoa, itu saja. Lalu Roh Kudus datang pada saat waktu yang dia mau. Dan ketika dia datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang mengatur. Tapi semua dibuat sedemikian rupa. Ini adalah manipulasi perasaan. Poin yang terakhir di sini ada beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat apakah ibadah dalam gereja tersebut benar atau salah. Kalau salah, pasti dia memiliki hal-hal ini. Pertama, lagu dan musik yang tidak alkitabiah, lebih kepada memuaskan kedagingan. Kata-kata yang terdapat dalam lagunya dan musiknya adalah musik duniawi. Lagu dan musik yang memanipulasi perasaan, dibuat sedemikian rupa, dinyanyikan sedemikian rupa, ada chorus yang diulang-ulang. Supaya apa? Supaya kamu terpengaruh. Diulang-ulang. Ruang ibadah dan pencahayaan yang memanipulasi perasaan. Tidak dibuat terang benderang. Dibuat sedramatis mungkin. Ibadah dalam bentuk konser, pertunjukan, hiburan, bukan penyembahan. Walaupun mereka bilang itu penyembahan. Tapi itu adalah konser. Itu adalah pertunjukan. Itu adalah hiburan. Itu adalah entertainment. LED yang besar-besar ditaruh di belakang. Supaya apa? Supaya kamu termanipulasi. Karena manusia ini makhluk visual. Kamu lihat, kamu kagum. Makanya yang nyanyi juga tidak boleh sembarangan. Yang suaranya top-top. Ya kan? Yang suaranya bagus. Kalau suaramu enggak bagus, sorry. Enggak bisa jadi WL. Worship leader kan? Enggak bisa. Tahu nada aja, tahu not aja enggak cukup. Harus merdu juga, enak didengar. Hanya kalau kadang-kadang saya pikir, saya bersyukur saya bukan di gereja karismatik. Mungkin kalau saya di gereja karismatik saya nggak bisa pimpin ibadah kan? Karena suara saya kurang merdu. Harus orang-orang yang suaranya semerdu Judika mungkin, atau siapa yang lain yang bisa memimpin ibadah supaya orang senang mendengar. Tidak teratur. Semua orang bebas melakukan apa saja. Dan tergantung WL-nya. Mau dia ulang, makanya kan mereka semua ada tanda-tandanya itu. 1, 2, kan jari mereka untuk kasih tahu pemain musik WL-nya mau apa, mau kembali ke chorus atau kembali ke ayat 1. Suka-suka WL-nya. Bagaimana dia merasakannya? Dia merasa kayaknya harus kasih chorus lagi. Ayo kasih chorus lagi. Kamu lihat. Kalau kita lihat ya bagaimana mereka memimpin ibadah, mereka perhatikan, mereka ngerti
Apa yang sedang dialami oleh jemaat? Apakah mereka sudah cukup nggak hanyutnya? Belum cukup hanyut. Ayo, laki-laki. Tidak ada rasa hormat dan takut. Orang-orang melompat dan berteriak kepada Tuhan. Ada salah satu ibadah karismatik yang saya lihat. Pemimpin pujiannya, dia nyanyi-nyanyi, tiba-tiba dia teriak, katanya. Saya pikir, kenapa orang ini? Kerasukan setan kah? Tiba-tiba dia teriak, katanya. Mengikuti tren duniawi. Apa yang ada di luar sana? TikTok. Berlomba menjadi viral. Tahu gereja sekarang berlomba menjadi viral? Pendeta-pendeta sekarang berlomba jadi viral. Apa yang viral di dunia? Mereka. Ini kemarin kan? Si pendeta Marcel. Jadi viral dia gara-gara apa? Takjil, ya kan? Dan semua orang senang, semua orang bangga. Padahal dia sedang mempermalukan kekristenan. Karena gara-gara itu kemudian dia sampai dibawa dia ke acara-acara seperti lock-in yang merendahkan iman Kristen. Enggak seharusnya kita pendeta pergi ke acara seperti itu, karena acara seperti itu sedang mempermalukan iman kita orang Kristen. Bahkan dia tidak malu mengakui, dia bilang apa? Ini berkah Ramadan. Itu kepercayaan mereka. Tapi kepercayaan kita berbeda. Kita boleh toleransi, tapi jangan sampai merendahkan iman kita. Di dalam kekristenan tidak ada ajaran kita menerima berkat dari agama lain, dari Allah lain. Tidak ada. Kita menerima berkat dari Tuhan. Bagaimana bisa kita mengakui bahwa kita mendapatkan berkat dari ibadah agama lain, yang ibadahnya kepada Allah lain yang kita tidak percaya sebagai orang Kristen? Tapi demi viral, melakukannya di balik nama apa? Kasih dan toleransi. Tidak mesti begini. Ada satu momen ketika ada yang saya tidak tahu yang mana satu pendetanya yang mengatakan bahwa dia menyebutkan salam dalam agama lain, lalu saya lebih respect kepada apa yang dikatakan oleh si Pak Ustadz ketika dia bilang, kalau dalam agama kami, walaupun kami toleransi, ya, walaupun kami tidak mau mengusik agama lain, tapi kami tidak akan menyebutkan salam dari agama lain. Karena itu tidak sesuai dengan iman kami. Dan datang kita orang Kristen, datang kita pendeta, kita bilang, kalau dalam agama kami boleh. Karena dalam tanda kata lain, dalam tanda kurung, itu maksudnya apa? Karena iman kami ini iman yang boleh kami percaya dengan iman orang lain. Apa yang ada dalam dunia itu yang dilakukan di gereja. Makanya dulu saya heran sekali di tahun-tahun awal saya pelayanan sekitar 2018 atau 2019 ada lagu yang viral kan, Despacito. Nah, ada gereja, sekolah minggunya dikasih musik itu untuk mereka menari di acara gereja. Tanpa pergi dan cari tahu ini musik apa, ini lagu apa. Karena itu lagi populer. Kasih yang kompromi atas ketidakbenaran. Di gereja-gereja ini bahkan kaum LGBT pun diizinkan untuk melayani atas nama kasih, menerima, merangkul, tapi membenarkan dalam satu sisi. Kamu nggak bisa bilang aku nggak membenarkan tapi menerima dia. Gimana ceritanya? Kamu nggak membenarkan tapi menerima? Kata-kata yang manis
Kita membenci dosanya bukan orangnya. Yang lakukan dosa siapa? Mana bisa kamu lepaskan dosa dari orangnya? Kecuali dia bertobat, dosanya lepas. Kalau dia belum bertobat, dosanya masih di situ. Lalu bagaimana kamu melihatnya? Kata-kata manis yang menyangkal kebenaran firman Tuhan. Pesan Injil kemakmuran dalam setiap lagunya, manusia adalah pusatnya. Berkat. Itu aja yang ada dalam lagu mereka. Kasih Tuhan untuk kita, kemurahan Tuhan untuk kita, kebaikan Tuhan untuk kita, pertolongan Tuhan untuk kita. Oh, semuanya apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Tapi tentang bagaimana kita harus hidup kudus, bagaimana kita harus melakukan banyak hal untuk Tuhan, sorry, gak ada yang mau. Tuhan seperti penonton pertunjukan kesenangan jemaat yang paling utama. Karena dalam gereja-gereja ini ditanya kan, apa yang kalian mau? Apa yang dimau oleh orang? Apa yang dimau oleh mayoritas? Itu yang dikasih. Dan Tuhan dari sorga akan melihat dan dia akan bertepuk tangan. Wih, keren kali ya. Siapa? Makanya mereka kalau nyanyi, mereka akan nyanyi melakukan yang terbaik. Kita juga ya, ketika kita bernyanyi, kita mau lakukan yang terbaik. Tapi kenapa mereka lakukan yang terbaik? Supaya dilihat oleh Tuhan. Supaya Tuhan bangga. Itu istilah mereka gunakan. Tuhan bangga dengan kita. Karena Tuhan sedang menonton dari sorga dan dia terhibur. Jadi kalau dalam gereja, dalam ibadah gereja kamu sudah melihat hal-hal ini, kamu sudah bisa pastikan bahwa itu bukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Uji ibadah dalam gerejamu, dan ini terdapat dalam gereja-gereja karismatik. Jika unsur-unsur ini di dalamnya, maka bertobat. Sudah sepatutnya orang-orang Kristen sejati menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang demikian. Dan ini bukan hanya dalam gereja-gereja yang jelas-jelas karismatik. Sekarang gereja-gereja tradisi, gereja-gereja Injili, gereja-gereja Protestan juga melakukannya. Dan hati-hati, sekolah-sekolah Kristen juga melakukannya. Dan sekolah-sekolah negeri juga, guru-guru mereka dari karismatik dan anak-anak kita diajarkan untuk beribadah seperti ini. Hati-hati. Makanya perlu bagi kita untuk belajar dan mengajari anak-anak kita juga. Nah, ini bukan masalah kita takut jemaat hilang, orang lari ke gereja sana, tidak. Kita tidak mau mereka beribadah dengan sia-sia. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi di Zoom. Dari Ken. Saya bacakan saja apa yang ada di sini ya. Izin sekedar nambahin aja ya. Drum itu bisa diinterpretasikan menunjukkan kehebohan, tapi menurut saya lebih ke nggak nyambung aja. Jadi pada dasarnya drum itu nggak nyambung dengan worship atau ibadah gitu aja. Karena pada dasarnya drum itu alat band untuk musik luapan emosi gitu. Ya memang nggak ada hubungannya. Makanya dulu bukan hanya drum, tapi sekarang kan mereka gunakan kajon. Tahu kajon yang kotak box itu? Itu simple. Drum kan mahal, jadi supaya kamu masih bisa ibadah dengan suara seperti drum ya kamu gunakan itu. Jadi suatu hari saya pergi ke gereja Gapi. Di dalam ibadah salah satu gereja Gapi, dalam ibadah pemuda mereka gunakan kajon. Lalu saya langsung tegur. Saya bilang, kenapa kita tidak menggunakan ini? Karena tidak ada hubungan dengan ibadah. Karena alat musik yang satu ini tidak menunjukkan kepada kamu perasaan apapun yang sesuai dengan ibadah. Nah mungkin kalau kamu nyanyinya lagu seperti jika roh Allah ada di dalamku, kamu bisa gunakan ini. Tapi coba kamu saya bilang pada dia, coba kamu bermain kajon dengan sikap hati yang saat ini kita sedang merenungkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Coba. Bisa? Dia bilang sama saya, tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena musik yang satu ini tidak bisa mewakili perasaan kita untuk mengungkapkan betapa sedih, patah hatinya, dan menyesalnya kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita.
Dan kalau ini tidak bisa, kenapa kita gunakan di ibadah? Berarti kalau kita menggunakan ini di ibadah, kita sedang mengatakan kita hanya menyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan. Jadi itu bukan ibadah. Jadi tepat, tak ada hubungannya. Izin tanya Pak, jadi boleh-boleh aja ya menggunakan musik dan bertepuk tangan mengeluk-elukkan Tuhan di luar ibadah gereja? Misalnya Indonesia baru habis pemilu, rakyat berkumpul mengadakan festival, isinya menari-nari dan bersorak-sorai memuji Tuhan atas bimbingannya terhadap pemilu. Nah, kembali saya tadi tekankan bahwa kegiatan di luar gereja tidak ada hubungannya dengan ibadah di gereja. Oke. Maka dalam ini saya rasa di Indonesia tidak ada orang yang negara kita tidak melaksanakan festival yang berhubungan dengan ibadah gereja. Ya, kalaupun menari-nari bersorak-sorai di festival kebangsaan kita, biasanya ya festival kebangsaan. Hanya mungkin nanti ada acara-acara kebangsaan yang dibuka dengan doa. Tapi rata-rata pun kebanyakan doanya dari agama yang mayoritas, ya kan? Jarang sekali dari kekristenan. Jadi untuk hal-hal kenegaraan, ya kamu lakukan yang sewajarnya tentu. Jangan ada melakukan hal-hal yang justru berdosa, sewajarnya. Oke, tapi jangan kaitkan dia dengan ibadah kepada Tuhan. Bagi saya sebenarnya saya lebih mau mengatakan kalau di luar sana diadakan acara-acara kebangsaan yang berhubungan dengan negara, yang tidak ada hubungannya dengan acara gerejawi, saya lebih baik mengatakan tidak ada ibadah sama sekali di situ. Jadi kan itu acara non Kristen saja. Ya. Lakukan apa yang harus dilakukan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, sudah selesai. Nggak usah bawa unsur-unsur agama Kristen. Karena ibadah adalah sesuatu yang khusus, bukan sesuatu yang bisa diinikan. Sekedar menambahkan untuk bagian melambaikan tangan, itu biasa dilakukan di konser. Kalau kita lihat YouTube konser banyak yang melambaikan tangan, tujuannya kalau tidak salah supaya dapat perhatian vokalis, kamera dan sebagainya. Jadi ya lagi-lagi tidak nyambung, karismatik itu hanya cari-cari alasan saja untuk supaya konser mereka dianggap ibadah. Makanya banyak dalil yang digunakan tidak nyambung. Oke, ini kata Ken, saya setuju. Intinya sih karismatik itu mengenai bagaimana caranya supaya dunia bisa jadi sama dengan gereja atau Kristen atau Kristus. Susah sih sebenarnya zaman sekarang mau cari gereja yang ibadahnya benar. Sepertinya 80% gereja zaman sekarang sudah kontemporer, bahkan reform, seperti hanya GRI dan GAPI saja yang masih benar ibadahnya. Benar tidak Pak? Saya tidak bisa bilang hanya GRI dan GAPI. Kalau kita berkaca di Indonesia mungkin tepat, tapi kalau di dunia masih ada seperti gereja Baptis yang juga cukup kuat. Di Indonesia juga ada gereja-gereja Baptis dan masih ada gereja-gereja Injili dan Protestan yang masih mempertahankan cara ibadah mereka yang benar. Oke, jadi saya nggak bisa mengklaim bahwa hanya GRI dan GAPI. GAPI sendiri tadi saya berikan contoh. Ada yang makanya karena GAPI ini juga gitu, satu sinode tapi masing-masing gereja independen dan banyak yang suka-suka mereka. Saya sangat sedih juga melihatnya. Jadi untuk yang satu ini itu yang bisa saya katakan. Oke, ada pertanyaan lain dari kita? Minggu depan saya rasa kita akan kelas terakhir untuk gerakan karismatik. Kita akan membahas tentang menghakimi gereja karismatik. Atau bagaimana sebenarnya ketika kita berbicara tentang kalau kita punya kenalan, saudara di gereja karismatik, atau mungkin mereka hamba Tuhan karismatik. Bagaimana kita bersikap yang tepat, yang sesuai dengan Alkitab. Oke, kita sudah lihat ajaran-ajaran mereka, praktik-praktik mereka yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Lalu bagaimana kita merespon kepada individu-individu yang ada di sana. Oke, itu akan kita lihat minggu depan. Ada dulu pertanyaan dari kita sebelum kita tutup dalam doa. Ada? Gak ada? Oke, kalau tidak ada mari kita tutup dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk kemurahan di malam hari ini. Kami bisa belajar kebenaran firman-Mu dan mengevaluasi apa yang kami lihat di tengah-tengah gereja dalam
dunia saat ini. Kami memohon supaya kiranya Engkau menolong kami untuk bisa memahami hal ini, dan kami Tuhan bisa beribadah kepadamu dengan cara yang berkenan kepadamu. Kasihan dan tolong kami Tuhan, kuatkan iman kami di hadapan Tuhan, agar kami tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran yang ada dalam dunia. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Kami berdoa, bersyukur, menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk malam hari ini. Selamat malam bagi kita semua. Tuhan memberkati.